Tes. Ada suaranya kah? Yang mau nanya silakan ya. Error mulu. Bener ya, kayak saya cek suaranya dulu, ini masuk belum? Ada suaranya nggak ya, kayak? Takutnya nggak ada suaranya ini. Oh. Oke. Ya, pertanyaan pertama Kak Budi, kalau sudah menunggu hasil seleksi elektronik berarti sudah selesai proses pendaftaran. Pokoknya kalau Kakak sudah melakukan uploading e-filing dan semua file-filenya, berarti tinggal nunggu proses selanjutnya, proses pengumumannya saja ya. Nanti biasanya sebenarnya di sini ada nih, bentar ya. Di notifikasi biasanya muncul Kak nanti tahapan-tahapannya. Jadi tinggal nunggu pengumuman aja. Mudah-mudahan ada kabar baiknya ya Kak ya. Kak Hasibuan, ini pendaftaran pertama atau udah pernah sebelumnya Kak? Saya sambil ini ya ngebantuin teman-teman ini yang akunnya bermasalah. Nah, biasanya di menu notifikasi. Nah, nanti biasanya di sini juga ada ya. Nah, biasanya di menu rekrut. Nah, ini buat sektor mulu. Daftarin hari ini kacau ya, Kak. Maintenance mulu, saya nggak bisa ngebantuin teman-teman dari tadi siang. Ini juga untuk uploading sertifikat belum. Nah, biasanya di sini Kak, di menu notifikasi di sini biasanya e-filing, nanti pengumuman atau
tes wawasan kesehatan haji nanti di sini biasanya muncul. Alhamdulillah tahun kemarin masuk cadangan. Wih, udah berpengalaman ini. Gabung-gabung Kak di grup Telegramnya Kak. Nanti insya Allah kalau sudah masuk cadangan berarti udah pernah melakukan tes TWKH kan. Saya minta bantuannya untuk mengisi kuesioner ya Kak ya nanti. Insya Allah nanti kuesionernya saya share di grup Telegram. Cuman saya ini masih fokus untuk melakukan pendaftaran dulu. Karena kasihan teman-teman ini masih belum pada masuk ke akunnya. Kapitriani Irfan. Saya kerja di puskesmas, semua surat e-filing pakai kop puskesmas atau kop dinas kesehatan. Kakak silakan berkoordinasi dulu dengan pihak dinas kesehatan, kira-kira bisa atau enggak, mau pakai kop yang mana. Sebenarnya mau kop puskesmas atau dinas kesehatan sama saja, bisa sama-sama lolos, cuman kan kadang ada kebijakan di dinas kesehatan, ini kan tanda tangan Kadinkes, masa pakai kopnya puskesmas, itu terserah saja. Tapi kalau dinas kesehatannya tidak apa-apa menggunakan kop surat puskesmas, berarti pakai saja yang kop surat puskesmas. Cuma tanda tangannya ya, tanda tangan berarti nanti atasan langsung itu puskesmas, kepala puskesmas, dan pejabat itu Kadinkes atau Kadis. Kalau Kak Fitri ini udah pendaftaran ke berapa ya Kak ya? Jadi saya sekalian ini ngebantuin, soalnya lagi ngebantuin. Masya Allah, Kak Fitri udah ketiga kali. Udah pernah melakukan penugasan Kak atau sampai tahapan mana yang paling tinggi gitu? Atau udah tes wawasan kesehatan haji atau gimana? Untuk Kak Fitri. Iya Kak, tahun ini emang serentak ini. Dan waktunya mepet banget, 1 minggu saya juga kaget. Kan saya bikin grup belajar bersama tuh. Nah, saya kira kan 2 minggu tuh. Jadi saya merekrut panitia juga nggak terlalu banyak. Tapi giliran kemarin ada pengumuman 1 minggu, teman-teman juga kelabakan. Saya nyampe ngelembur 2 hari 2 malam kita Kak. Nyari solusi gimana caranya supaya password muncul. Gimana caranya supaya ngebantu teman-teman yang bermasalah di akun. Tapi alhamdulillah. Dan untuk hari ini saya belum bisa ngebantuin teman-teman karena dari siang servernya down banget. Jadi ya maaf ya teman-teman ya yang belum bisa saya bantuin. Kapitriani Irfan, baru perdana kakak mereka mau mengeluarkan pakai format sendiri dari Dinkes, gimana ya kak? Aduh, seriusan nggak dari dinas kesehatannya mau mengeluarkan surat tersendiri? Biasanya kan emang ada tembusan dari puskes haji ke dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan menurut saya sudah tahu sih tiap tahunnya karena mereka pasti tiap tahun mengelola tentang program perekrutan petugas haji. Coba diobrolin lagi ya Kak ya untuk Kak Fitriani Irfan, barangkali bisa sesuai format dari daftarin sesuai dengan e-filing
Tapi sebenarnya format tahun kemarin dari 2024, kebetulan kan saya 2024 sampai sekarang itu sama sih sebenarnya formatnya, Kak. Nggak jauh berbeda, cuman mungkin, didaftarinnya yang beda-beda dan waktunya ini mepet banget, cuman, 1 minggu. Kak Faisal, Kak, punya saya belum bisa daftar. Kemarin coba daftar akun keterangannya nih sudah terdaftar dan coba lupa password, ada keterangan verifikasi lewat email, tapi belum ada follow up sampai sekarang. Kak Faisal udah cek spam email belum? Barangkali cek coba spam emailnya, ada email di situ untuk password. Biasanya kalau udah ada email masuk, terus coba login dan notifikasinya sudah oke. Udah lewat 24 jam belum Kak Kak Faisal? Kalau sudah daftar biasanya kalau kita awal login itu kan menunggu verifikator 3 kali 24 jam. Tapi kalau sudah lewat 24 jam biasanya bisa login tanpa nunggu verifikasi, Kak. Karena akun saya juga seperti itu. Loginnya awal pakai nick, coba nick lalu masukkan password bisa login atau enggak. Tapi kalau tidak bisa coba pakai email karena akun saya sampai sekarang kalau login pakai nick nggak bisa, tapi kalau login pakai email itu bisa makanya. Jadi silakan coba-coba saja. Pertama login lewat nick, lalu kedua login lewat email ya kak ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, uh, coba terus ya kak ya. Mudah-mudahan bisa. Kak Kak Trihandayani, Kak mau nanya Kak, kalau udah selesai upload e-filing di bagian rekrutmen ada tulisan menunggu seleksi elektronik. Berarti sudah selesai ya Kak? Betul Kak, tinggal nunggu pengumuman saja. Mudah-mudahan pengumumannya hasilnya bagus ya Kak ya. Insya Allah. Sekarang mah Kakak tugasnya cuman ngerayu Allah supaya hajat Kakak terkabul. Dan jangan lupa ya bantuin teman-teman yang belum. Soalnya itu merupakan salah satu ikhtiar kita. Barangkali dengan ngebantu teman-teman yang belum selesai pendaftarannya bisa membuka jalan kita mencapai hajat kita Kak. Kak Fitriani, oh iya Kak, kalau kop suratnya dari Dinkes, nanti identitasnya diisi di atas siapa Kakak? Kalau Kapus atau Kadinkes, soalnya surat disebutkan saya yang ditata di bawah ini sebagai atasan langsung. Nah, makanya saya sarankan Kakak koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat ya sebelum membuat suratnya supaya karena tiap dinas itu kadang beda-beda kebijakannya Kak, kita nggak bisa ngeglobalin semua meskipun di situ karena Kapus juga atasan kakak, Kadinkes juga atasan kakak sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuman itu mah ini aja supaya kakaknya agak sopan aja kok silaturahmi dulu dengan dinas kesehatan. Kira-kira kakak mesti yang mana? Soalnya kalau saya bilang itu kapus, nanti takutnya dinas kesehatan kakaknya nggak mau. Mau kapus atau kadinkes juga sama saja kak, karena sama-sama atasan kakak ya.
Oke, ini tuh belum bisa pendaftaran profil. Ini sertifikat nggak bisa nggak bisa upload. Ayo dong, bisa dong, kasihan teman-teman nih. Kita juga sama-sama doa ya Kak ya, mudah-mudahan ada perpanjangan waktu nih. Tinggal 2 hari lagi, cuman web daftarinnya maintenance mulu. Betul Kak, tidak bisa diupload ini. Udah tidak bisa diupload dari kemarin, menu lupa password nggak ada. Makanya ini kemarin tuh kebetulan kalau di grup belajar bersama itu kita menyurvei kira-kira tahapan mana, dan ada sekitar 5 orang itu belum dapat password segala macam, makanya saya juga nggak bisa ngebantuin karena dari kemarin akunnya bermasalah mulu. Oke, terima kasih ya Kak, sama-sama. Amin, amin. Insya Allah kekejar Kak, besok kekejar, langsung upload ya Kak ya. Dan saya sarankan buat teman-teman yang sudah selesai e-filingnya langsung diupload ya, jangan nunggu sampai tanggal 3. Karena takutnya pas tanggal 3 server down lagi, karena pasti banyak banget tuh yang hari-hari akhir pasti banyak banget yang upload, banyak banget yang menyelesaikan pendaftaran. Jadi jangan sampai nantinya kakak-kakak malahan tidak bisa uploading data. Jadi silakan sebelum tanggal 3 usahakan ya. Kalau enggak besok lah, besok malam maksimal. Dan mudah-mudahan juga nanti ada masa sanggah ya Kak ya. Karena di Kemenhaj, teman-teman PHD yang minggu kemarin mulai pendaftarannya, yang tanggal 28 itu ditutup, ternyata ada tambahan waktu 2 hari untuk masa sanggah. Ya mudah-mudahan kita juga di bidang kesehatan ada masa sanggah ya. Jadi barangkali teman-teman yang salah input, salah isi data, ada yang jenis kelaminnya perempuan tapi dipilihnya laki-laki sehingga dia kesulitan cara upload surat izin suami. Jadi pasti banyak banget, saya juga ini banyak banget. Cuman gimana kalau udah e-filing nggak bisa dirubah ya Kak ya? Grup belajar, linknya ada di video terbaru Kak. Nanti di video terbaru saya di situ di deskripsinya ada link untuk gabung grup belajar. Dan kegiatannya ini bakal terus berkelanjutan Kak pada sampai nanti penugasan ya. Jadi kegiatannya cuma 1 kali registrasi, tapi kegiatannya terus berlanjut. Dan ini sekarang kita fokus untuk pendaftaran dulu. Setelah ini pendaftaran sudah selesai semua, sambil menunggu pengumuman, kita sedikit-sedikit akan ada webinar juga dari para narasumber atau fasilitator pelatihan. Dan kita persiapan untuk simulasi ujian pure, kita sesuaikan dengan ujian asli. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengerjakan soal yang kami buat sekitar 100 soal dalam 1 jam. Jadi insya Allah ini kegiatannya nggak 1 kali, dan registrasinya juga murah Kak, cuman 99.000. Kakak sudah dapat semua fasilitas, termasuk materi-materi yang biasanya dibahas atau keluar pada soal-soal. Nah makanya ini nih
Di grup juga banyak, Kak, kok nggak bisa di-upload, coba cek dulu, biasanya antara jenis kelamin dan status menikah. Itu yang ngebuat, teman-teman tidak bisa upload, surat izin suami. Kalau jenis kelaminnya laki-laki biasanya ya gitu nggak ada menu upload suami. Tapi coba saja ya. Barangkali juga servernya bermasalah juga bisa. Tapi coba cek dulu profilnya Kakak, lalu status jenis kelamin dan status menikahnya. Nah itu yang jadi masalah Kak. Pilihnya nggak ada jenis kelamin, makanya waktu awal itu kayak gimana pendaftarannya, takutnya itu. Soalnya dari tahun kemarin-kemarin juga masalah nggak keluar surat izin suami itu gara-gara jenis kelamin atau status menikahnya yang nggak bisa di ini. Tapi barangkali ada teman-teman yang kira-kira muncul, barangkali teman-teman di sini yang perempuan nih yang statusnya sudah menikah, pada muncul nggak ya? Barangkali karena servernya bermasalah. Silakan sharing-sharing di sini. Ya Allah, ini bed. Oke, Kak Jihni Nabilah. Halo Kak, kalau saya tenaga kesehatan dengan status honor di rumah sakit pendidikan. Jadi gak ada nomor pegawai. Apa di sini diisi aja Kak, bisa pakai NIK, pakai nomor kontrak, pakai nomor organisasi profesi Kakak, nggak jadi masalah. Tapi usahakan jangan ini ya, jangan kosong ya. Karena nanti kadang ditanyakan pada saat verifikasi, jadi usahakan ada. Begitu.
Ini apa lagi? Baik Kak, terima kasih. Karena di RS Pendidikan, apakah cukup nanti izin dari dirut rumah sakit atau juga dekan? Yang penting Kakak kira-kira atasan Kakak siapa? Misalkan kalau kita di rumah sakit tuh, misal saya juga perawat, nanti ada kabid keperawatan dan nanti direktur. Sebenarnya ada keterangannya di bawahnya, di e-filing itu di bawahnya kira-kira kalau ini tuh startup aja, kira-kira pejabat startup dari keterangan di e-filing ya. Insya Allah Kakak bisalah ngebedainnya. Kaseli, Mas, kalau misalkan PPIH bidang kesehatan itu waktu CAT-nya tesnya di mana? Biasanya barengan Kak. CAT TKH maupun PPIH itu barengan. Nah, tahun ini kita nggak tahu nih seperti apa. Tahun ini CAT-nya apa kayak tahun kemarin, hibrid. Ada yang kita ngumpul di dinas kesehatan, lalu kita CAT bareng-bareng, atau balik lagi ke tahun 2024. Kita online semua CAT-nya menggunakan 2 device. Satu laptop, satunya handphone untuk Zoom. Nanti kita tunggu saja keterangan atau juknis untuk TWKH-nya, Kak. Cuman ya kalaupun emang mesti online, siap-siap Kakak mesti menyediakan 2 device, satu laptop, satu HP, lalu tripod juga. Karena nanti bentuknya seperti ini nanti kita Zoom pada saat kita melakukan ujian di laptop sambil mengerjakan sambil Zoom. Dan itu layar laptop mesti ketahuan semua. Jadi device HP-nya taruh di samping menghadap ke diri kita dan laptop. Layar laptopnya juga mesti kelihatan dan hati-hati ya Kak ya, kalaupun nanti melakukan CAT seperti itu, kalau Kakak menggunakan aplikasi record atau ada hilir mudik orang lain, itu bisa tiba-tiba Kakak di-kick dari grup dan dinyatakan gugur. Jadi kalaupun nanti menggunakan CAT-nya online, persiapkan ruangannya, persiapkan koneksi internetnya, persiapkan suasananya, jadi supaya nggak ada yang diganggu. Biasanya paling sekitar 2 jaman lah. Kalau waktunya sih 1 jam, 100 soal itu diisi selama 1 jam, tapi kan butuh persiapan, butuh tutorial, dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang siapkan aja. Jadi pas ada pengumuman sudah siap semuanya. Dan kemungkinan waktunya ini mepet banget ya Kak ya, karena Januari itu ditargetkan sudah melakukan pelatihan. Jadi kemungkinan siap-siap saja begitu ada pengumuman, misal kelulusan seleksi administrasi, siap-siap untuk TWKH. Jadi sekarang sambil menunggu hasil pengumuman, misal sudah melakukan e-filing, silakan mulai belajar-belajar tentang undang-undang kesehatan haji, apa perbedaan PPIH, TKH, struktur organisasinya, pelayanannya, alur keberangkatannya. Jadi silakan baca-baca dari sekarang. Masik juga penting ya, misal alur perjalanan gelombang 1, gelombang 2 itu kemana dulu, itu Kakak juga mesti hafal. Dan karena sekarang kita gabung ke Kemenhaj nih, jadi soal-soal juga makin susah diprediksi nih Kak. Dan diperkirakan sih kalau dapat info dari para fasilitator kemungkinan nyampe hadis-hadis juga keluar banyak. Jadi persiapkan saja ya. Oke, Kak Seli, kalau offline tesnya sesuai kota kabupaten yang tertulis di biodata, dia bilang atau pusat katanya. Tergantung kalau offline kemungkinan kalau TKH kloter itu di provinsi Kak, Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi untuk PPIH biasanya kalau offline mesti ke ibu kota karena ngumpul semuanya nanti di sana sama kayak pelatihan. Tapi kita lihat nanti ya.
Server error, apa solusinya Bang? Solusinya bersabar Kak, bersabar dan berdoa. Ke program PTM. Kak mau tanya kalau boleh enggak fotonya diganti berkas e-filing jadi warna hitam, kerudung sama pendaftaran pakai kerudung putih. Sebenarnya kan kalau sudah e-filing agak susah nih Kak. Tapi coba saja pada saat udah e-filing diganti manual saja ya. Karena eh, kalau sudah e-filing agak susah juga sih kayak kalau udah masuk ke sistem. Tapi coba saja ya pada saat melakukan e-filing pakai ditempel saja manual lalu dikirim saja. Mudah-mudahan nanti ada maklum dari para panitia dan mudah-mudahan juga silakan kakak berdoa mudah-mudahan ada masa sanggah ya seperti teman-teman PHD itu ada waktu masa sanggah jadi kakak bisa memperbaiki semuanya. Saya nggak bisa terlalu banyak komentar kak kalau udah masuk e-filing agak bingung juga soalnya nggak bisa ngerubah semuanya dan ini bukan cuma kakak kok banyak banget yang nanya solusi gimana kalau sudah e-filing misal BTCLS-nya salah masukin kemarin juga ada dia ngebantuin temen upload BTCLS-nya dia malah yang diupload temennya bukan punya dia dan ya gimana lagi kalau sudah e-filing kalau belum e-filing sih mungkin bisa ditimpa jadi bisa tergantikan tapi kalau sudah e-filing agak susah. Kak Sutriana, Kak kemarin saya kan upload 2 ijazah D3 perawat dan S1 perawat terus pas daftar menuju pilih S1 dan S1 balik juga formasinya akhirnya saya pilih S1. Kakak maaf untuk S1-nya itu nurse atau cuman S1-nya saja ya Kak ya? Dan untuk lolos atau tidak itu cuman panitia Kak yang tahu karena sekali lagi kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa karena qadarullah banyak banget pada tahun 2024 juga ada teman saya yang BTCLS-nya expire juga lolos. Ada teman saya yang upload buku nikah. Buku nikahnya itu covernya saja itu lolos juga. Jadi kita tidak tahu ya, tidak tahu nah kira-kira bisa lolos atau enggak sekali lagi itu rahasia, rahasia Allah lah. Dimanapun kalau udah saatnya dipanggil untuk bertugas pasti bertugas mau gimana pun halangannya. Karena sekali lagi haji itu panggilan dan jadi petugas haji itu serba dinamis. Jadi tetap berdoa saja Kak, kalaupun emang Kakak sudah melakukan e-filing dan sekarang sudah upload semuanya tinggal menunggu hasil, tugas Kakak cuman berdoa. Da ikhtiar sudah, untuk hasil serahkan saja sama yang di atas. Kak Putra, mau tanya nih, kalau sudah bukan pegawai negeri, apakah masih bisa ikut? Lalu bagaimana rekomendasinya? Apakah tidak perlu? Yang penting Kak Putra nih, misal udah resign dari PNS, terus sekarang kerja atau tidak? Karena syaratnya itu mesti punya SIP dan surat izin atasan. Nah, gimana kalau Kakak tidak bekerja di suatu instansi, Kakak barangkali punya praktek mandiri. Nah, bisa menggunakan SIP praktek mandiri Kakak. Nanti tinggal minta surat izinnya ke Dinas Kesehatan. Karena kalau SIP pasti Dinas Kesehatan Kak tahu kan ya prakteknya Kakak, praktek mandirinya Kakak. Jadi silakan kalaupun tidak bekerja di instansi, Kakak menggunakan surat izin atau SIP mandiri.
Amin, Kak Sutriana. Amin, amin, amin. 4 kali, Kak. Aduh, 4 kali, Kak. Baru dikit, Kak. Ada yang 10 kali juga, Masya Allah. Tahun 2024 itu ada yang sampai 10 kali dia daftar, tiap tahun daftar, dan ke-11-nya qadarullah dia dipanggil. Ada juga teman saya, kebetulan satu daerah. Dia lolos 2019 kalau tidak salah. Dan itu langsung Covid tuh. Dia udah lolos, lalu Covid tertunda. Nah, 2023 dia tuh udah pelatihan, 2019 udah pelatihan, tapi ditunda. Nah, 2022 sama juga ditunda juga. 2023 itu ditunda juga. Nah, 2024 alhamdulillah dia berangkat. Jadi dia udah pelatihan selama 3 tahun tuh, Kak. Dia padahal udah lolos, udah ikut pelatihan, di Babelkes Cikarang juga dia udah pelatihan. Jadi dia paling senior lah karena pelatihannya udah berkali-kali, dan qadarullah berangkatnya pada tahun 2024. Jadi tetap ya, Kak, ya, tetap yang punya kuasa itu mah yang di atas. Oke, programmer haji. Program maksudnya yang megang ini ya, Kak, program haji ya, Kak, ya? Mungkin kalau tahun-tahun di atas 2024 bisa jadi ya, Kak, ya. Tapi kalau 2024 ke sini mah saya kurang paham, Kak. Karena setahu saya pendaftarannya online dan diambil alih oleh Puskes Haji. Jadi untuk daerah nggak terlalu berpengaruh gitu, Kak. Kak Ipono dia. Sudah tutup, Kak, pendaftaran? Belum, Kak, belum. Untuk kesehatan sampai tanggal 3, Kak, tanggal 3 Desember. Jadi masih ada 2 hari lagi. Barangkali mau daftar silakan. Daftar aja, Kak, daftar. Lanjutkan. Bukan iseng-iseng berhadiah sih. Gimana ya? Barangkali aja udah saatnya Kakak berangkat. Jadi daftar saja. Kak Fitrianingsih kalau di RS nggak punya SK pengurus haji. Betul, Kak. Biasanya yang SK pengurus haji mah itu di puskesmas banyaknya. Sebenarnya di rumah sakit juga ada sih. Teman-teman di MCU biasanya yang mengurus haji, biasanya kalau RSUD mah ada. Tapi rata-rata kan kalau di RS, misal di rawat inap, itu tidak ada SK pengurus haji. Sama saya juga nggak ada kok. Kak Andini, kemarin ketika mau submit, tiba-tiba WA saya diblokir pihak WH, entah apa yang salah, panik banget, tahu konfirmasi nggak masuk. Langsung ngasih kan, malamnya aktif lagi, kira-kira pengumuman. Nah, ini nih, menarik nih, Kak Andini. Untuk pengumuman kita tidak bisa memprediksi, Kak, karena sekali lagi kalau perekrutan petugas haji dinamis. Jadi kadang cepat, kadang lambat, dan waktunya juga, contohnya ini nih pembukaan pendaftaran. Nah, kemarin kan itu nggak ada informasi banget tuh. Meskipun emang dari tahun 2024 saya udah memprediksi kemungkinan antara hari Jumat atau hari Senin. Dan ternyata benar kan malam Jumat sebenarnya, Jumat kurang lah. Dan untuk WA, usahakan WA yang terdaftar aktif terus ya, Kak, ya. Kenapa? Karena nantinya WA itu akan sensitif banget, penting banget lah pokoknya. Biasanya Kakak kalaupun lolos nanti dihubungin oleh dinas kesehatan lewat WA yang Kakak daftarkan. Dan tiap tahapan kebanyakan Kakak akan dibuatkan grup WhatsApp. Misal sekarang lolos ini ya seleksi administrasi. Biasanya nanti dinas kesehatan membuat grup kira-kira TKH di daerah Kakak yang lolos berapa aja untuk persiapkan TWKH. Lalu setelah TWKH juga, setelahnya apalagi kalau sudah lolos TWKH nih, udah lolos CAT nih, itu bakalan sering dihubungin oleh dinas kesehatan provinsi atau ke dinas kesehatan daerah.
Karena mereka mesti koordinasi, kira-kira persiapannya seperti apa, administrasinya seperti apa. Jadi WhatsApp jangan sampai keblokir atau tidak aktif ya. Dan handphone juga selalu standby ya Kak ya. Karena sekali lagi kadang bisa dihubungin oleh dinas kesehatan provinsi atau daerah masing-masing. Kak Satria, Kak mau tanya untuk surat izin instansi yang dari atasan langsung, itu siapa ya Kak? Saya di RS bagian rawat inap. Usahakan ya Kak ya, untuk di rumah sakit itu atasan langsungnya kabid. Misal Kakak perawat berarti kabid keperawatan dan pejabatnya direktur. Oke, usahakan ya. Dan kalau misal di rumah sakit Kakak ada yang sudah pernah berangkat, silakan bertanya kira-kira bisa enggak sih seperti apa. Kalaupun emang bisa kepala ruangan ya mangga. Tapi usahakan atasan langsungnya kabid keperawatan ya dan pejabatnya direktur. Kak Ipo baru mau daftar kali Kak. Kak Ipo baru mau daftar pertama kali Kak. Ya udah daftar aja Kak, daftar. Mudah-mudahan one shot langsung gol Kak. Saya juga daftar berapa kali ya? Saya sekitar 2 kalian kalau nggak salah, cuman kepotong COVID, jadi saya nggak ke tahap selanjutnya. Tapi alhamdulillah tahun 2024 saya bisa berangkat. Kak Andini Ratna, saya kemarin daftar untuk bimbingan ibadah. Ada latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau bimbad kebetulan Kak, kalau saya sih sebenarnya lebih berpengalaman di bidang kesehatan ya Kak, karena saya TKH Kloter bidang kesehatan. Kalau untuk bimbad soal-soal mungkin kemarin-kemarin saya lihat di grup Telegram itu ada yang share tuh tentang yang kemarin seleksi Kemenhaj. Jadi silakan Kakak gabung aja ke grup Telegram lalu cek menu media di grup Telegram itu, nanti cari aja soal-soalnya. Kalau tidak salah kemarin saya mau lihat itu banyak juga, ada linknya, ada banyak juga di situ. Kak Sutri, mudah-mudahan tahun ini bisa diberi kesempatan untuk menjadi pelayan Allah. Terima kasih Kak, semenjak mengikuti YouTube Kakak sangat membantu. Alhamdulillah ya Kak ya. Kalau membantu semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah buat kita semua. Karena emang tujuan saya ke situ sih Kak. Karena mungkin kan waktu 2024 begitu saya pulang ada aturan tuh. Untuk alumni tidak boleh daftar lagi, mesti off selama 5 tahun. Dan ini ada perubahan lagi tahun ini Kak, sepertinya boleh ya Kak ya. Tidak ada aturan, yang penting belum 3 kali dalam seumur hidup. Cuman kan saya juga butuh izin dari instansi asal. Dan instansi asal saya punya kebijakan mesti off dulu selama 3 tahun. Dan untuk itu karena sebagai rasa terima kasih saya udah pernah berangkat ke Tanah Suci secara gratis untuk menjadi pelayan tamu Allah. Dan inilah, jadi saya selalu pengen berkontribusi untuk pelayanan kesehatan haji. Tiap tahun juga, tahun kemarin juga saya jadi relawan di embarkasi juga, dan tahun ini juga kemungkinan saya di embarkasi juga. Karena belum bisa untuk ikut seleksi kembali. Kapitriani Irfan, Kakak kalau surat pendaftaran di e-filing itu yang diupload halaman 1-2 yang ada di foto kita Kakak. E-filing itu diupload semua ya Kak ya? Kan emang biasanya lembar 1-2 tuh. Itu dijadiin satu di bentuk PDF atas bawah. Itu yang diupload. Jadi silakan di-scan dulu, kalau udah ditandatangani scan dulu dan upload. Cara gabungnya gimana? Banyak Kak aplikasinya. Lihat aja di Google. Misal Kakak scan-nya hasilnya JPG bentuknya. Di Google aja klik JPG to PDF. Nah, di situ 2 foto itu, 2 hasil scan itu digabungkan. Di YouTube juga bisa Kak, tutorialnya ada. Cara menggabungkan 2 file dalam bentuk PDF. Nanti juga muncul tuh di YouTube tutorialnya. Banyak Kak, banyak. Kalau enggak kasih aja ke tukang warnet atau fotokopi, dia jago lah. Oke Kak Rocky Bahman minta no grup Telegram.
Cek aja Kak di video terbaru saya, itu ada di deskripsinya itu ada link untuk gabung Telegram atau, link untuk gabung di grup, belajar bersama WhatsApp grup. Cuman kalau di WhatsApp grup itu premium ya, itu mesti, eee, ada biaya registrasi 99.000 dan, biaya registrasi itu ya akan kami gunakan untuk membuat acara, mengundang narasumber, membuat soal, eee, mem memfasilitasi para panitia untuk, mengikuti seminar-seminar tentang haji yang informasinya nanti kita rangkum dan kami sebar. Karena sekali lagi kalau, Kakak-kakak sendiri pribadi untuk daftar semua ikut tentang webinar petugas haji kan lumayan tuh biayanya. Makanya kami bikin grup ini, grup belajar ini supaya kami bisa mengkoordinasikan semuanya. Baik itu membuat soal, mengundang narasumber, belajar bersama, dan itu cuma 1 kali registrasi Kakak bisa, mendapatkan semua kegiatan yang ada di grup belajar bersama. Oke, ini Kak Jidi Nabilah. Kalau mau ikut mengabdi untuk embarkasi bagaimana, Kak? Tergantung wilayahnya sih, Kak. Kalau di Jawa Barat kami kebetulan ada edaran biasanya dari KKP itu tuh minta relawan, biasanya relawan untuk menjadi petugas haji embarkasi dan itu tidak digaji ya, Kak, ya, itu cuman relawan ya. Tapi, kalaupun Kakak udah jadi relawan nantinya dapat tuh, dapat SK untuk pelayan di embarkasi dan itu lumayan juga bisa Kakak gunakan juga untuk mendaftar petugas haji. Kan di sini nih ada sertifikat, pengelola kesehatan haji daerah atau PPIH embarkasi. Nah, di sini Kakak bisa upload aja ya untuk relawan. Jadi Kakak kan lumayan tuh dapat sertifikat, dapat SK lah ya, dapat SK. Meskipun tidak dibayar tapi Masya Allah Kak, sensasinya beda kalau jadi, eee, nanti Kakak merasakan gimana sih proses, melakukan pemeriksaan petugas haji, menyambut para jamaah, kira-kira kegiatan seperti apa di embarkasi, nanti Kakak bakalan, eee, enaklah bisa tahulah. Tapi nggak semua daerah ya, Kak, ya. Yang kemarin tuh Jawa Barat aja kayaknya sih, nggak tahu Jawa Timur ada nggak ya? Katanya sih Jawa Timur atau Jawa Tengah ada juga, tapi saya kurang paham. Yang pasti Jawa Barat, kalau Jawa Barat ada, permintaan menjadi relawan petugas haji embarkasi. Maksudnya cara gabung grup Telegram minta nomornya? Cek aja Kak, cek aja di deskripsi video baru saya, di situ ada link untuk gabung Telegram. Kalaupun butuh, kontak nomor saya, ada juga di situ, cek aja deskripsi itu. Bukan nomor pribadi sih, itu nomor buat, bikin ini aja, apa, untuk ini, tapi insya Allah dibales kok. Ada nomornya di deskripsi grup video terbaru aja cek ya aja ya. Kapitrianingsih. Nanti pas upload e-filing tuh nanti filenya satu persatu. Kan pas e-filing itu mana ya? Di sini saya. Entar coba. Ini saya belum selesai semua, Kak. Nah, nanti di menu e-filing itu nanti ada folder-folder, Kak. Misal e-filing. Oh, saya ini belum daftar sih ya. Misal di sini nanti pas menu e-filing di sini ada e-filing, ada surat pernyataan atasan langsung, surat izin suami. Di sini nanti ada pilih-pilihannya, ada folder-foldernya. Jadi Kakak tinggal upload aja sesuai folder itu. Dan untuk perempuan yang sudah menikah, coba sebelum daftar cek dulu ya. Cek dulu jenis kelamin dan status menikah. Kenapa kalau Kakak nggak cek dulu takutnya jenis kelaminnya belum diubah. Misal jenis kelaminnya masih laki-laki, nanti pada menu filing untuk upload perizinan suami itu tidak ada, Kak. Jadi sebelum daftar untuk memilih formasi pastikan semuanya
udah beres semua ya, data-data udah lengkap, karena biasanya untuk jenis kelamin itu kadang kececer semua tuh, kadang kelewat aja, ada aja yang kelewat. Saya udah nemuin 3 orang nih yang nge-WA, "Kak, saya jenis kelaminnya salah gimana?" Ya gimana kalau udah appealing, saya juga nggak bisa ngebantu karena nggak bisa dicek. Mhm. Kak Andini, "Oh iya Kak, ada bukti transfer tapi aku lupa di mana buktinya. Tapi ada email yang saya order e-book." Gak apa-apa. Ini apa ya Kak maksudnya? Bukti transfer untuk gabung ke grup WhatsApp, maksudnya grup belajar bersama atau apa Kak ya? Soalnya kalau untuk gabung grup belajar bersama itu Kakak bisa ngehubungin aja. Ada linknya kan, ada linknya di video terbaru saya juga ada link untuk gabung. Atau langsung WhatsApp ke adminnya juga nggak jadi masalah. Ini udah banyak yang WA juga nih. Makanya Pak Abang pilih harus sama suratnya baru. Kak Ulpa, mau tanya Mas, saya di RS swasta untuk surat pernyataan pejabat yang berwenang itu direktur sama atasan langsung, kepala ruangan, takut terbalik. Iya Kak, kalau pejabat itu direktur, kalau atasan langsung bisa manajer, misal Kakak perawat, manajer keperawatan bisa. Kepala ruangan bisalah, mungkin bisa. Yang penting pejabatnya direktur ya, atau wadir lah kalau misal direkturnya berhalangan bisa wakil direktur atau yang mewakili. Dan atasan langsung kalau bisa lebih atas dari kepala ruangan ya. Misal kabid keperawatan gitu. Tapi kalaupun emang tidak ada kan saya tidak tahu nih struktur organisasi di rumah sakit Kakak seperti apa. Kalaupun emang kepala ruangan yang atasan langsungnya nggak apa-apa juga sih. Yang penting pejabat yang paling tingginya Kak. Karena gimana ya? Mungkin Kakak juga udah pernah mendengar ya, pada tahun 2024 itu ada salah satu petugas yang sudah sampai ke Madinah, tapi dihubungin oleh atasannya untuk bekerja lagi di Indonesia karena dia tidak diizinkan. Nah, itu otomatis dia mesti pulang lagi ke Indonesia dan nggak tahu, dengar-dengar sih di blacklist rumah sakitnya. Saya juga kurang paham. Jadi hati-hati juga ya. Jangan sampai datanya atau memalsukan dokumen itu bahaya banget Kak, bisa di blacklist.
Nah, Kak Iip Irfan. Kak, saya sudah masuk pendaftaran tapi lupa tidak upload sertifikat BTCLS. Apa masih bisa lanjut enggak? Kalau sudah, bentar ya Kak, ini ada teleponnya. Siapa Kak? Kalau sudah udah e-filing, udah melakukan pendaftaran itu nggak bisa di apa-apakan lagi ya Kak. Jadi kalau ditanya masih bisa lanjut atau enggak, ya masih bisa, tentunya masih ada kemungkinan bisa. Karena sekali lagi pada tahun 2024, 2025 juga ada yang BTCLS-nya nggak diupload, dia nggak punya BTCLS tapi tetap berangkat, tetap lolos. Ada juga yang BTCL-nya expired, tetap lolos. Jadi semua kemungkinan tetap ada ya Kak ya, tetap berdoa saja. Oke Kak Cindy, Kak ini memang harus sedang bekerja ya, kebetulan baru resign, saya bingung urus surat-suratnya. Yang pertama Kak, syaratnya mesti punya SIP aktif. Yang kedua, mesti ada surat izin atasan. Nah, kalau Kakak udah resign seperti apa? Nah, solusinya cuma satu. Kakak punya SIP mandiri tidak? Kalau punya SIP mandiri, bisa pakai SIP mandiri. Nanti surat izin atasannya bisa ke Dinas Kesehatan. Begitu, Kak. Barangkali, insya Allah nanti besok malam saya streaming lagi, Kak. Insya Allah nanti jam berapa ya? Setengah 8 lah kita mulai streaming lagi. Ini nanti jam 8.30 kita off dulu ya. Nanti besok kita jalan lagi soalnya saya mau ngebantuin temen ini yang akunnya bermasalah dulu. Kasihan soalnya. Oke, mungkin udah dulu ya, kayak cukup dulu ya. Nanti besok kita streaming lagi, barangkali ada yang ditanyain, silakan besok lagi aja. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.